Oke, teman-teman, kita mulai ya market review kita hari ini ya. Sudah habis pemilu, gimana? Ya, jadi teman-teman juga bisa lihat ya hasil-hasil quick count itu harusnya udah mulai bisa kelihatan lah ya siapa yang akan memenangkan pemilihan kali ini ya. Tapi ini versi quick count loh ya. Saya nggak mengklaim apapun ya, tetapi ya mungkin yang kita lihat itu selama ini hasilnya tuh nggak jauh-jauh berbeda ya, tetapi ya tetap nanti keputusannya kita tunggu yang KPU punya ya. Oke, kita lihat teknikalnya ya. Teknikal indeks harga saham gabungan sepertinya nanti akan sepertinya memprice in. Jadi mungkin besok masih akan ada naik dulu ya. Kita bisa lihat penurunan candle kemarin ya itu cukup tajam, hari turunnya 1,2%. Jadi kita ngelihat masih ada peluang indeks itu masih akan turun ya. Nah, efek dari hasil yang dihasilkan hari ini apakah masih bisa menaikkan ya seenggaknya sampai ke 7.250 lah ya. Dia naik dulu ya, kemudian nanti mungkin masih akan ada penurunan dari indeks harga saham gabungan. Jadi kayak memprice in hasil yang itu ya oh ya yang di YouTube ya, saya minta maaf sekali ya soalnya dari kemarin tuh apa yang biasa yang saya pakai untuk mengedit itu ada masalah ya, jadi ya kita nanti yang kali ini punya kita udah upload lagi ke YouTube ya. Jadi ini yang kita lihat dari indeks harga saham gabungan, potensi untuk turunnya gede. Nah, kita cuma tinggal melihat ya apakah sentimen quick count ini bisa menaikkan indeks harga saham gabungan seenggaknya nutupin ini gap ini ya sekitar 7.250 ya, ini naik berapa ya, 41 poin gitulah ya. Nah, kenaikan ini ingat jangan disambut dengan wah ini euforia nih jadi gua harus masuk ke sini-sini. Kelihatannya belum ya. Kita bisa lihat sekarang kita mau coba review adalah sektoralnya. Teman bisa lihat ya di non cyclical, sektoral untuk non cyclical itu udah masih dalam keadaan downtrend. Ya, masih turun terus kan. Kemudian untuk yang cyclical, untuk yang sektor cyclical ini masih agak bagus yang cyclical punya. Ini biasanya isinya kan retail-retail ya. Nanti kita akan lihat ya kira-kira ada saham-saham apa yang di dalam situ. Itu cyclical masih cukup bagus. Tapi yang non cyclical itu cukup jelek lah ya. Teman-teman mungkin selama ini mungkin lihat kalau beras itu hampir boleh bilang kosong gitu ya. Mau di minimarket, mau di supermarket itu kosong kan? Ya, ya ini efek pemilu ya. Kabarnya katanya itu setiap menjelang pemilu itu kayak gitu ya. Jadi benar-benar kayak apa ada pembagian suddenly menjadi begitu baik hati mereka gitu ya. Nah, tetapi efek ke sahamnya kelihatannya enggak ya di sektornya terutama. Jadi enggak terlalu berefek-efek sekali untuk non cyclicalnya, tetapi yang cyclical untuk retailnya itu kelihatan masih cukup bagus ya. Kenapa ya? Mungkin karena ini ya. Ini kalau retail-retail itu kan masih efek dari COVID ke new normal ya. Jadi masih ada efeknya. Jadi mungkin masih dalam rangka menyambut membaiknya laporan keuangannya mereka. Jadi nanti kita lihat lah ya teknikal untuk saham-saham yang ada di sektor cyclical. Nah, sedangkan untuk energi kelihatannya kenaikan dari harga minyak itu tidak terlalu bisa mengangkat ya. Ya, ini kenaikan harga minyak itu yang ada di Timur Tengah, kemudian yang Yaman diserang, kemudian yang Israel, kemudian yang artinya konstelasi dari peristiwa yang terjadi di Timur Tengah itu tidak membesar. Ya kita masih belum lihat. Sampai sekarang kalau kita lihat teknikal untuk sektor energi itu kelihatannya terutama untuk ini ya saham yang ini kan basis batu baranya kan gede banget ya. Nah, itu mungkin efeknya turun. Jadi itu membuat sektornya sendiri itu masih dalam keadaan turun. Jadi ya mungkin kita tidak akan melihat terlalu banyak di sektor ini. Kemudian untuk industri, nah ini yang belum ada perkembangan sama sekali ya. Ini yang industri ini ya, jadi masih di situ-situ aja. Nah, ini makanya kita mau lihat programnya nanti yang pemerintah yang akan datang itu kira-kira gimana nih. Karena sektor ini itu benar-benar letoy banget. Ya, ini sektor industri dalamnya itu termasuk Astra International kan, itu kan turunnya udah lumayan banyak ya. Nah, kita nggak tahu apakah ini udah mulai bottom nanti. Cuman yang ini
Untuk teknikalnya, untuk sektor ini kelihatannya masih belum terlalu bagus-bagus banget untuk kita perhatikan. Ya, ini untuk yang industri. Jadi yang kita baru bisa lihat itu adalah yang cyclical. Nanti kita lihat saham-sahamnya ya. Nah, health itu sempat naik ya, sempat naik yang waktu awal-awal Desember, Januari itu ya, waktu COVID itu tiba-tiba membesar gitu ya. Nah, itu bertahan nggak? Ternyata enggak. Ya, makanya sesuai perkiraan lah ya, bahwa orang udah cenderung menganggap COVID itu seperti flu biasa ya, walaupun teman-teman lihat batuk pilek banyak banget ya, termasuk anak saya juga kena kan. Ya, dan itu di lingkungan sekolah itu sampai sekarang tuh masih ya, masih batuk pilek ya, teman-teman. Saya nggak tahu ya ngalamin nggak ya, karena bulan lalu ya, 2 minggu yang lalu lah ya, saya juga batuk pilek. Itu tapi pemulihannya ya begitu aja gitu ya, entah dia kena COVID apa enggak, kita udah nggak ngecek lagi kan, tapi ya sudah begitu aja ya. Ini yang kita lihat untuk kasus-kasus pneumonia yang terjadi di China juga kelihatannya tidak meluas. Kalaupun meluas, kayaknya kita udah nganggapnya cukup enteng gitu ya. Nah, ini yang terjadi pada health. Jadi ya kalau dia koreksi, ya sudah, itu sesuatu yang wajar karena kan udah lewat ya waktunya dia ya. Oke, nah ini untuk saham-saham teknologi. Kalau kita lihat dari Meta, ya, kemudian Amazon, ya, Netflix, bagaimana mereka punya laporan keuangan kan tinggi banget ya, ya, tapi nggak terjadi pada saham-saham teknologinya kita. Tidak terjadi ya, makanya teman-teman mungkin bisa lihat ya begitu saja ya. Nah, kita nggak tahu apakah nanti akan dipelopori oleh Goto kah gitu ya, karena sentimen untuk Goto kan masih cukup kenceng ya untuk saat ini loh ya, untuk yang terutama untuk di teknologi. Jadi sentimen untuk di saham yang satu itu masih cukup besar. Jadi ya kita tinggal lihat ya apakah ini udah bottomnya, kemudian mungkin nanti akan ada perkembangan selanjutnya, kita lihat ya. Tetapi untuk technical Gotonya sendiri kita udah bahas cukup banyak, termasuk hari Senin kemarin juga kita udah sempat menyinggung Goto. Ya, kita masih lihat teknikalnya, ya itu masih cenderung ya wait and see terus ya. Kemudian kita masih lihat untuk isu-isu mengenai mergernya, ini yang juga akan kita coba untuk terus ikutin ya. Siapa tahu benar ya mergernya akan terjadi. Ya, kemudian bagaimana private placement-nya, kemudian right issue yang mungkin akan diselenggarakan oleh Gotonya sendiri. Ya, ini baru kita lihat corporate action yang terjadi di sektor ini ya. Kenapa kita lihat Goto ya? Karena saham itu merupakan penghuni sektor ini dengan market cap yang cukup besar ya. Jadi kalau Goto jalan harusnya ini juga akan bisa bergerak. Ya, tapi ya ini yang kita lihat untuk saat ini tidak ya. Ya paling Goto juga paling ya kita masih pantau doang. Nah, untuk yang sektor properti sendiri kan memang ada satu sentimen yang sedang kita tunggu hasilnya, yaitu PPN 11% itu free, 100% dibawa untuk rumah-rumah yang dibawa 2 miliar ya. Nah, ini teknikalnya sendiri kan sebenarnya ada di daerah-daerah support itu kan. Ya, nah itu mungkin ada beberapa yang kita ikuti kayak misalnya CTRA ya, sedangkan P1 itu masih di situ-situ aja. Kemudian BSDE. Ini BSDE sebenarnya kalau lihat dari 2024 cukup banyak venue-venue yang akan dibuka ya di daerah BSD. Nah, ini venue-venue ini mampu nggak mendongkrak penjualan rumah-rumah di BSD. Kalau cuma menarik orang untuk datang doang ke BSD, sekarang aja udah cukup ini ya, udah cukup ramai kan. BSD kan udah kita boleh dibilang ini udah daerah macet lah. Ya, bentar lagi, apalagi kalau Sabtu Minggu ya, apalagi kalau venue-venue itu buka kayak misalnya Cimory, Jatim Park, ya, terus ada satu lagi apa gitu, ada 3 lah pokoknya yang akan buka di daerah BSD di 2024 ini. Nah, venue ini mampu nggak mendorong orang pindah ke akhirnya mendorong penjualan properti di BSD. Ini yang juga kita mau tunggu laporan keuangannya mereka ya. Tapi untuk saat ini yang masih kita lihat cukup bagus untuk di properti itu adalah CTRA. Ya, ini walaupun dia masih masih dalam keadaan best atau sideways ya. Sama sebenarnya dia juga menunggu ya. Nah, kemudian teknikal untuk yang satu ini cukup bagus teknikalnya ya, dia masih bertahan ada di situ. Ini adalah sektor infrastruktur.
Kenapa dia bertahan? Pada sektornya, teman-teman lihat ya, sektor infrastruktur itu kan terdiri dari konstruksi. Kayak konstruksi kayak TPP lah, Adikarya, Wika, WSKT, ACST ya, termasuk Simeta ya. Itu kan hampir boleh bilang tiarap ya. Dan boleh dikatakan cenderung downtrend malah di daerah infrastruktur. Nah, apa yang membuat dia stay di situ ya? Kenapa ya? Nah, selain konstruksi tadi itu ada namanya selain ya konstruksi ada juga infrastruktur yang berkaitan dengan telekomunikasi. Kelihatannya yang membuat dia stay cukup ini ya masih cukup stabil di situ itu adalah saham-saham yang berhubungan dengan telekomunikasi. Nah, kalau bicara mengenai saham telekomunikasi, ini saya rangkum aja ya. Saham-saham telekomunikasi, nah isu yang mungkin yang teman-teman perlu cermati itu adalah adanya merger, ya merger antara Friends sama Excel. Ini sebenarnya isu lama, ya tapi nggak tahu jadi apa enggak, ya jadi apa enggak. Tapi ini di blow up lagi. Ya, nah itu memang bisa perhatikan Excelnya. Kalau Friends itu agak-agak ini ya, agak-agak mengkhawatirkan. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat ya untuk rewardnya, Friends mah sangat-sangat jauh ya rewardnya. Cuman risknya itu gede. Kenapa? Karena dia deket sekali dengan 50. Jadi kalau dia stay di 50, nah kita agak-agak kesulitan untuk keluar ya. Nanti ya modal kita bisa ketahan di situ. Ya mau nggak mau kita lihat untuk saat ini adalah Excel. Ya Excel. Nah kita lihat ini kalau sampai nanti di merger pun kelihatannya lebih mergernya akan lebih ke arah Friends ke Excel. Ya Friends ke Excel ya teman-teman lihatlah bagaimana kondisi Friends saat ini dibandingkan dengan kondisi Excel. Ya. Kalau lihat dari jaringannya juga Friends itu kan lebih kuat di Indonesia Timur. Sedangkan untuk Excel itu kuat di Indonesia bagian barat lah ya. Nah, jadi kalau sampai mereka gabung itu sebenarnya kan jadi harusnya itu akan mungkin akan jadi benar-benar jadi saingannya si Telkom ya, apalagi si Friends ini kan punya satelit juga ya. Excel ini kan udah hampir benar menjual semuanya. Kayak data center udah dijual kan. Data center yang Excel punya dibeli sama siapa gitu ya. Kemudian yang dia beli Excel ini yang dia beli itu adalah Link, LINK ya, Linknet ya. First Media ikut nggak ya? Saya nggak tahu juga. Ya, tetapi yang dibeli sama Excel itu adalah Link ya. Jadi kelihatannya cukup kuat. Nah, nanti kalau sampai merger ini baru lihat saat ini ya, kelihatannya peluangnya adalah si Friends yang akan melebur ke Excel. Jadi ya makanya kalau lihat dari teknikalnya mungkin jauh lebih aman kita ambil Excel aja. Kalaupun isu ini benar ya seenggaknya kan pasti bisa ikutan semuanya kan. Gitu. Kemudian Friends-nya juga kelihatannya akan ada corporate action mengenai issue ya akan ada issue deh. Ini yang teman-teman bisa perhatikan untuk infrastruktur ya. Ini yang kita lihat juga. Nah, apakah dengan kemenangan versi quick count ya saya garis bawahi ya versi quick count ya ini soalnya kalau zaman-zaman pemilu ini agak-agak repot nih kalau bicara. Ya, ini kalau versi quick count itu kelihatannya 02 itu akan satu putaran ya. Nah, apakah ini konstruksi ini bergerak nggak? Ya, konstruksi ini bergerak nggak? Nanti kita lihat sekilas aja ya teknikalnya konstruksi ini seperti apa. Oke? Nah, ini yang infrastruktur. Jadi yang infrastruktur yang kita lihat itu lebih ke arah telekomunikasi sekaligus teman-teman bisa ngelirik sedikit ke konstruksi, terutama yang kayak itulah berhubungan dengan IKN itu ya. Berarti kan IKN lanjut nih, ya kan? Nah, mereka ini yang perusahaan-perusahaan konstruksi ini seperti apa. Oke, ini untuk infrastruktur. Jadi ada dua sektor yang bisa kita lihat ya, cyclical sama infrastruktur. Kalau properti ya udah kita udah tahu lah beberapa pilihannya. Kita kan cuma segitu-situ aja ya. Nah, kemudian sektor yang mungkin agak kinclong itu adalah finance ya. Yang agak kinclong itu adalah finance. Itu udah naik BCA all time high, BNI all time high. Mandiri nggak tahu ya. Saya nggak ngikutin Mandiri, nggak tahu all time high nggak ya. Nah, kemudian BBRI juga all time high ya. Jadi 4 bank itu udah lumayan oke lah, lumayan oke. Kemudian ya masih diikuti oleh kayak BRIS, BBTN itu juga bagus-bagus gitu ya. Kemudian NISP ya ini yang kita masih lihat ya. Kemudian BDMN ya. Ini kelihatannya masih cukup bagus di situ. Nah, kalau bicara mengenai yang sektor finance,
Kalau teman-teman yang masih parkir ya, parkir sejak Desember, uangnya di daerah BCA lah, BBRI atau BBNI, ya mungkin udah boleh inilah, udah boleh ancang-ancang kira-kira gue mau taking profit di mana, gitulah ya. Jadi artinya ya swingnya mungkin udah lewat gitu ya. Kemudian ini kan sekarang lebih ke arah sentimen atau euforia ke arah dividends gitu ya. Ini daerah-daerah finance. Jadi daerah-daerah finance itu udah daerah-daerah hampir boleh kita bilang udah mulai daerah-daerah profit taking ya. Ini ya, jadi kalau sampai dia tembus, ini kan ada satu ini ya, satu resisten di situ. Jadi kalau dia tembus ya mungkin paling dia akan nutupin gap-gap yang di sini nih. Teman bisa lihat ya. Di situ kan ada gap ya, nih daerah-daerah sini kan ada gap tuh. Ya, dia tutupin gap, kemudian di atas itu ada gap. Ini gap ya. Ini daerah finance ya. Jadi akan ada euforia di daerah finance ya, itu terutama dalam rangka dividen. Jadi ini ada dua gap di sini ya, satu gap di atas di 1620-an ya, satu gapnya lagi ini hampir ketutup. Ya, sebentar lagi juga ketutup ya, udah belum sih? Ya, dikit lagi ya ketutup. Gap yang pertama ini yang di 1550 sampai 1560 itu ada gap ya, kemudian gap yang satu lagi. Jadi kalau nanti ya terjadi euforia, ya ini berarti kan ada peluang dia akan menuju ke daerah-daerah sekitar inilah. Ya, ini kan bentar lagi kan akan ada dividends kan. Jadi ya teman-teman pasti tahu lah euforia ini ya euforia karena dividends itu. Ya. Nah, saham-saham pilihan kita untuk di finance kan kita udah nggak ngambil lagi BCA, BBRI, BBNI kan. Yang kita ambil itu lebih ke arah BBTN, BRIS ya. Kalau BRIS itu mungkin kalau teman-teman lihat itu udah tahu tinggi, masih ada BBTN ya, masih ada BBTN. Jadi BBTN tuh kemarin lah ya, kemarin itu kan udah sempat naik hampir 7,8% ya. Kemudian dia sempat turun kan. Ya, masih sesuai lah ya. Dia masih sempat turun. Nah, ini mungkin nanti akan ada penurunan mungkin 1-2 hari lagi. Karena kan besok Kamis, Jumat kan tinggal 2 hari lagi toh untuk ini ya, untuk minggu ini punya ini ya hari bursa ya, tinggal 2 hari lagi. Jadi mungkin nanti masih ada koreksi sedikit. Ya, kemudian kalau teman-teman lihat laporan keuangan untuk BBTN kan masih cukup bagus. Ya, benar ya. Nah, teknikalnya juga masih cukup oke. Jadi makanya masih kita hold aja. Ya, kita masih hold di situ BBTN. Nah, kalau teman-teman masih punya BRIS ya udah tinggal hold aja. Ya, itu kan BRIS juga masih di daerah base kan. Ya, masih menunggu sentimen lagi ya, dorongan lagi untuk ke atas gitu. Ya, ini kalau untuk finance. Oke, kalau finance mungkin kita nggak akan bahas lagi karena ya sahamnya itu aja. Ya, kalau dari sisi transportasi ini udah jelas, ini mungkin udah bentar lagi akan breakdown. Jadi mungkin akan lanjut lagi ke bawah. Kemudian dari sisi basic material itu berarti kan di dalamnya itu ya berhubungan dengan nikel lah, besi lah, kemudian satu lagi emas ya, segala macamnya masih dari situ kan. Nah, kalau kita lihat teknikalnya setelah naik udah lumayan tinggi ya, jadi kemudian udah sempat retest juga ke atas, ini ada peluang dia masih akan terus retest ke bawah nih, masih akan retest ke bawah ya. Kita tinggal lihat daerah-daerah di daerah ini nih ya, di daerah bawah sini, daerah supportnya dia itu nanti bagaimana pergerakan harganya. Ya, kalau kita lihat dari harga emas, ya emas kemarin kan udah turun cukup banyak. Karena apa? Penguatan dari US dollar. Ya, penguatan US dollar kenapa? Karena data-data ekonominya US cukup bagus. Ya, cukup bagus. Jadi ya ada peluang mungkin ya dalam waktu dekat ya semakin terbuka peluang untuk penurunan suku bunga. Jadi ya kita masih lihat ya kuatnya data-data ekonomi dari US sehingga mempengaruhi harga-harga komoditas. Ya. Nah, kalau teman-teman bicara lagi mengenai nikel, ya nikel ini kan sebenarnya ya tinggal menunggu nih dari barang yang kan hilirisasi ya kita ngomong ya. Harusnya sih udah nggak diserang lagi lah ya. Kalau saya ngomongin hilirisasi, ya itu kan berarti kan sudah zaman 10 tahun lalu ya. Jadi hilirisasi kan udah dimulai. Ya membuat barang yang tadinya mentah menjadi barang setengah jadi. Nah, yang ditunggu sekarang adalah barang yang setengah jadi ini kapan jadi barang jadinya. Gitu. Ini kan yang kita tunggu cukup lama kan, kayak pabrik baterai listrik tuh baterai
mobil listrik itu sampai sekarang nggak jadi-jadi. Padahal harusnya kan kalau nggak salah ya, itu 2022, 2023 itu harusnya udah mulai beroperasi. Nah, ini akhirnya jadi di 2024. Kenapa? Karena semua menunggu. Ini kalau misalnya gua jadiin 2023, tiba-tiba terjadi perubahan, kan habis tuh. Bener nggak? Ya. Nah, jadi harusnya ini mungkin akan ada sedikit enggaknya ada dorongan ke arah situ. Ya, apakah ini bisa nih dari barang setengah jadi ini ke barang jadi? Karena kita udah lihat ada beberapa pabrik yang mulai akan ini ya berinvestasi secara langsung ya kayak Vinfast. Vinfast yang punya Vietnam tuh. Ya, kemudian LG Chem sama satunya lagi yang Panasonic ya nggak tahu tuh jadi nggak tuh yang Panasonic. Apa udah kabur aja gitu ya. Nah, tapi kalau mereka siap ya kayak LG Chem itu kan udah kerjasama sama Hyundai tuh. Ya, nah kalau Hyundai itu berarti nanti mungkin akan pakai baterainya mereka. Satunya lagi adalah BYD. BYD ini kan pakai ini ya, pakai besi ya, LFP ya. Nah, ini semua kalau misalnya jadi beroperasi, ya apakah ada peluang terjadinya mulai ada euforia atau kenaikan sentimen ini bisa nggak mempengaruhi saham-saham yang berbasis nikel itu? Ya, ini yang mau kita lihat. Jadi mungkin dia masih akan ada penurunan. Oke, nggak apa-apa biarin dia turun. Karena kalau kita lihat ya kita masih akan lihat di daerah support-support ini. Ya, baru nanti kita cek ke saham-sahamnya dia. Jadi untuk hari ini kita akan bahas mengenai cyclical sama infrastruktur. Paling cuma itu aja yang kita lihat teknikalnya. Nah, sekarang kita lihat dulu cyclical. Ya, ini kalau perusahaan-perusahaan berbasis di cyclical ini apa saja. Nah, ini cyclical. Ya, teman-teman bisa lihat kalau cyclical itu ada S Hardware di situ. Ya, ABA, nggak tahu nanti sentimen ini bisa nggak lari ke situ ya. Ini ada S Hardware ya, S ini juga kita udah bahas di hari Senin yang lalu. Jadi saya masih ngeliat kecenderungannya itu adalah nge-retest ya. Jadi udah turun ya, udah nge-break, kemudian retest untuk keluar barang. Ya, kenapa? Karena kita lihat dari volumenya nggak ada peningkatan sama sekali pada saat kenaikan dari harganya ya. Nah, jadi kemudian di situ ada apa lagi ya? Kalau yang ini mungkin saya nggak akan bahas karena kita nggak tahu. Nah, itu di situ ada auto. Situ ada auto. Kemudian di situ ada ASLC, auto. Kalau ada auto di sini harusnya ada DRMA juga ya. Di situ ada cars nih. Ada cars, ada berarti kalau ada cars ada apa saja ya. Nih DRMA di sini ada berarti ini termasuk hotel ya. Hotel-hotel ya harusnya sih memang akan cukup bagus karena kita lihat ya panjangnya liburan ya, panjangnya liburan. Jadi kemarin libur Natal tahun baru kemudian diikuti oleh libur yang baru-baru ini nih yaitu hampir 1 minggu ya. Kalau teman-teman bablasin libur dari hari Kamis yang lalu ya bablasin libur baru pulang hari ini itu berarti kurang lebih seminggu. Ya, jadi ini harusnya untuk yang hotel-hotel lumayan oke. Belum lagi Imlek kan segala macam kan. Nah, itu mungkin teman-teman bisa cek lah ya. Kemudian ada era di situ. Kita akan lihat teknikalnya sebentar ya. Kemudian ini di sini ada gajah tunggal juga. Nah, ini ada gajah tunggal juga. Jadi beberapa waktu lalu dia kan sempat itu ya, sempat arah ya. Ya, nah kalau saham-saham yang lain teman-teman lihat ada IMAS juga di sana. IMAS ini kan kabarnya itu menjadi ATPM-nya si BYD ya. Ini apakah jadi apa enggak? Ya, dan yang lainnya. Kalau saya nggak mungkin bahas yang lain itu soalnya ada hampir berapa ini? Ada sampai 156 saham ya teman-teman, tinggal lihat yang lain. Saya ambil beberapa saja. Misalnya contoh ya kita lihat ya kayak misalnya ini yang cepat aja ya biar ini teman-teman bisa lihat kayak ini kan udah sempat kita bahas di hari Rabu kemarin ya, di mana kenaikan yang di sini itu tidak disertai oleh volume. Ya mana itunya? Ini. Sebentar. Nah, ini ya teman-teman bisa lihat ya. Kenaikan ini volumenya itu malah turun. Ya, volumenya malah turun. Jadi kalau kita lihat dari volume spare analisis, ya ini kecenderungannya ya nggak diikuti oleh pembelian yang cukup masif ya dibandingkan dengan pergerakan yang pada saat dia naik nih. Pada saat naik kan teman-teman bisa lihat ya volumenya kan ikutan naik. Gitu ya, pada saat dia naik, ini volumenya kan ikut naik. Nah, ini sedangkan
Mana pulpennya? Nah ini ya, ini kan pada saat dia naik ini volume kan ikut naik ya. Sedangkan kenaikan ini tidak diikuti oleh volume malah turun. Jadi ini divergence banget gitu loh. Ya, nah, jadi saya cenderung melihatnya ini adalah pergerakan yang ini kan tadi ini breakdown nih. Ya ini breakdown. Kalau teman-teman bilang change of character ya jelas udah change gitu ya. Nah, jadi pergerakan ini itu cenderung adalah pergerakan untuk retest. Ya, untuk retest karena apa? Volumenya nggak diikut. Ya, ini kalau kita lihat untuk saat ini ya. Kecuali nanti volumenya naik ya. Nah, kalau itu mungkin akan berbeda. Tapi kalau misalnya volumenya masih tetap begini saja, ya dengan kenaikannya seperti ini, ya ini kan menjadi sebuah pergerakan yang kita tanda tanya ya. Ini geraknya kenapa nih ke atas? Nah, tinggal kita lihat seberapa kencang dia ngebreak high ini. Ya, high yang sudah pernah terjadi. Tapi kalau misalnya tidak mampu ngebreak ke atas, ya cuman sampai di sini doang, artinya kan high ini tidak mampu ditembus. Ya, tidak mampu ditembus. Kita lihat juga dari volumenya kan kayak udah letoy banget gitu kan. Jadi ada lebih besar potensi untuk dia turun dibandingkan dengan naik. Ini yang kita lihat dari S hardware. Nah, kemudian kita bahas era ya. Era ini kan udah lama nggak kita bahas nih. Kira-kira dia gimana nih? Nah, ini teman-teman bisa lihat pergerakannya. Ini ada sebuah trendline di situ. Jadi apa yang teman-teman lihat? Teman-teman lebih baik nunggu dia nge-break. Sebenarnya kemarin itu ada sebuah setup yang bisa kita ikutin. Ini dulu di sini. Di daerah sini. Ya, sebelum dia break ya. Jadi kalau saya balikin ke daily, teman bisa lihat ya, ini setupnya kan adalah dia ngebase. Ya benar ya, dia ada satu kotak di situ. Ya, ada satu kotak di situ. Nah, kemudian dia ngebreak. Nah, ini masih bisa sih. Ini kalau kita lihat dari volumenya, dia ngebreak kotak ini dengan volume yang lumayan besar ya. Bukan lumayan besar lagi, ini sangat besar. Ya, teman bisa bandingin dengan yang pergerakan sebelumnya. Berarti kan sebenarnya udah mulai masuk nih. Ya nih, teman lihat ya. Pergerakannya di daerah sini itu sudah disertai oleh volume. Nih, antara 400 sampai 444. Itu sudah ada volumenya di situ. Ya, sudah ada volume. Tetapi yang akan dikejar itu adalah daerah sini. Di daerah 482. Ini mau dikejar dulu. Kenapa? Karena harga rata-rata mereka ada di daerah situ. Nah, apa yang teman-teman tunggu di situ? Kalau untuk saat ini, teman-teman bisa spekulasi buy. Ini spekulasi buy. Ya, kenapa? Karena udah nge-break dari box. Ya, sehingga kita bisa spekulasi buy. Ya, stop loss kita berarti di bawah box itu. Nah, next-nya apa? Next-nya kalau teman-teman mau cicil lagi adalah tunggu dia nge-break dari trendline ini. Saya tebelin ya. Nah, itu break dari trendline itu. Break dari trendline itu artinya apa? Di sini itu ada daerah supply demand. Ya, kita bisa lihat volumenya gede banget tuh. Artinya banyak yang nyangkut daerah situ. Nyangkut. Nah, ini sangkutan ini, orang-orang yang nyangkut itu kira-kira keluar nggak nanti di daerah situ, di daerah 482-an. Ya, daerah sekitar 500 sampai 480 lah, ngomong gitu lah ya. 500 sampai 480 karena itu banyak nyangkut di situ. Jadi nyangkut terus itu cukup banyak di daerah situ. Teman bisa cek ya kalau teman punya era, teman nyangkut di daerah situ nggak? Ya, pasti banyak tuh yang average-nya itu ada di daerah 470 sampai ke gopek. Ya, cek aja gitu ya. Nah, di daerah situ. Nah, karena di daerah situ banyak yang nyangkut, kita bisa lihat dari volumenya ya, banyak yang nyangkut, maka diperlukan sebuah power untuk ngambil itu semua sangkuter. Ya kan logikanya apa psikologinya adalah pada saat harga menuju ke sana lagi, mereka yang nyangkut itu siap-siap untuk keluar. Ya, mereka yang nyangkut itu siap-siap keluar. Sedangkan pergerakan harga menuju ke daerah sana kelihatannya dengan volume yang lumayan. Ya, kelihatannya dengan volume yang lumayan. Apakah ini sebenarnya ada something ya yang mungkin nanti akan ya jadi kejutan untuk si eranya atau seperti apa? Ya karena kan sekarang era itu kan di 202 dari 2020 ya. Ya dia ekspansinya cukup banyak. Benar-benar ekspansi banget ya dari sisi F&B, food and beverage ya, dia buka toko ini kan, toko roti, kemudian yang spot ya, jadi kayak mau menyaingi MAPI gitu loh. Ya, jadi dia pengen punya banyak sekali ya, ada yang di spot ya. Kemudian belum lagi handphone, kemudian belum lagi apa yang handphonenya era shopnya itu sampai itu kan sampai dicoba untuk menjamur
sampai ke kampung-kampung ya, buka di ruko-ruko, bukan di mal-mal lagi. Nah, efeknya sudah ada belum? Efeknya sudah ada belum? Kalau efeknya sudah mulai kelihatan, itu harusnya akan ada eh, pricing untuk keadaan saat ini. Ya, ini yang kita mau lihat nih ya. Sekarang ya posisi saat ini lebih ke arah spekulasi buy. Jadi habis dia ngebreak dari box itu, ini di box itu juga ada EMA 20, 50 dan 200 lagi ya. Jadi ini harusnya akan menjadi support yang cukup kuat untuk pergerakan naiknya dia. Ya ini ya daerah-daerah sini ya. Daerah 400 sampai 440 ini ya. Nah, nextnya apa? Nextnya yang kita tunggu itu adalah pergerakan lagi. Ya, jadi teman-teman tinggal menunggu dia bisa close di 464. Jadi kalau dia udah bisa close di 464, close ya. Ingat ya, harga close ya. Jadi tunggu menjelang penutupan. Jadi jangan udah 464 nih gitu ya pas pagi hari gitu kan. Jangan masuk. Kita selalu lebih penting adalah harga menjelang closing. Ya karena itu akan jadi harga yang sesungguhnya akan terjadi untuk pergerakan selanjutnya gitu. Jadi apa yang teman-teman lihat, ya kita lebih cenderung adalah tunggu dia close di atas 464. Ya high yang terjadi di tanggal berapa? 7 Februari itu loh. High-nya itu 464. Jadi dia bisa close di situ. Nah, itu bisa menjadi cicilan pertama, teman-teman. Cicilan kedua adalah tunggu dia nge-break trendline. Trendline atas tuh ya antara 480 sampai ke gope lah. Ya kalau dia udah di atas gope itu sebenarnya udah cukup bagus untuk pergerakan si eranya. Nah, targetnya teman-teman tinggal ya lihat-lihat sendiri lah ya apakah dia bisa nggak balik sampai ke 600-an sampai ke 700. Itu yang teman-teman lihat. Tinggal ikutin aja dengan trailing stop ya. Ini untuk era. Kemudian habis itu kita lihat MAPI sebentar. Ya, ini MAPI bagaimana MAPI-nya. Nih, MAPI-nya juga sama kan, pergerakannya sudah balik lagi ke area atas nih setelah dia udah sempat ngebreak kan. Sempat ngebreak ya, kemudian dia udah balik kembali ke atas. Ini balik lagi. Nah, tapi mungkin bedanya dengan MAPI dengan eh, hardware adalah pergerakan naiknya itu ternyata dengan volume. Volumenya lumayan ya, pergerakan naiknya itu volumenya lumayan, apalagi pada tanggal berapa nih? Tanggal 16 Januari itu volumenya lumayan besar. Ya, volumenya lumayan gede. Nah, tetapi ingat loh ya, hati-hati dengan volume ini. Ya, volume ini kita nggak tahu. Teman-teman mesti cek ke broker summary ya. Kita nggak tahu apakah itu adalah pergerakan keluar atau pergerakan masuk. Ya kalau di sini kan kita cuma bisa ngeliat pergerakan dia naik, ya volumenya gede, ya. Tapi kalau teman-teman lihat dari volume pair analysis ya, ini adalah gambaran dari anomali ya. Ya benar nggak? Ya, volumenya gede, tetapi candle yang dihasilkan itu kecil. Volumenya gede, ini volumenya gede, besar banget volumenya, ya 2 kali lipat dari harga volume rata-rata, tetapi candle yang dihasilkan kecil. Ya, candle yang dihasilkan kecil. Jadi apa yang kita mau tunggu di daerah MAPI, kita lebih baik tunggu dia money spot. Jadi nanti EMA 20 50-nya nyatu dulu ya, kemudian dia mungkin akan ya bikin daerah money spot di situ. Ya, ini harga rata-ratanya kan di sekitar 1950 ya. Nah, kita mau dia bikin money spot ini 20 50-nya belum nyatu. Dia akan nanti volumenya pasti akan tambah turun. Nah, di situ kita melihat. Ya, nah kalau untuk saat ini kita melihat ya potensinya adalah lebih ke arah pricing untuk dividends. Ya, pricing untuk dividends. Ini makanya kita mau tunggu si MAPI. Kalau lihat teknikalnya sebenarnya MAPI yang jauh lebih ini ya, lebih baik dibandingkan dengan si ERA ataupun S-Hardware. Ya kalau S-Hardware agak-agak anomali sih. Ya paling kalau teman-teman mau ya secara teknikal ya yang bisa kita lihat itu adalah pertama ERA, kedua ya si MAPI ini. Ya, tapi MAPI ini mungkin masih akan menunggu lagi. Ya, kalau MAPI menunggu harusnya ERA juga akan menunggu. Ya, masih akan ada sedikit sideways atau mungkin masih akan ada pullback dulu untuk si ERA-nya. Ya, ini untuk non cyclical. Ya, non cyclical ya. Teman-teman bisa cek lah yang lain tuh kayak Ramayana segala macam ya. Oke. Nah, next itu mungkin saya tutup dengan ini, gajah tunggal. Ya, gajah tunggal itu ada di non cyclical ya. Benar nggak sih? Gajah tunggal di situ masih ada auto, masih ada DRMA sih sebenarnya. Kalau yang hotel-hotel teman-teman tinggal lihat sendiri ya. Ini gajah tunggal ya. Nah ini gajah tunggal gimana? Ini kalau teman-teman lihat ya gajah tunggal.
dia sebenarnya udah balik lagi ke daerah di mana harga rata-ratanya terjadi. Ini kayak internetnya rada-rada. Nah, apa yang teman-teman tungguin di Gajah Tunggal? Ini kan setelah dia naik, nah kita mau tunggu keadaannya kayak gini. Nih keadaannya kayak gini nih. Ya, termasuk di daerah atas ini. Jadi kalau dia udah mulai pullback, ya kita akan mau nunggu dia mulai ngebase. Ya, sebentar saya buang-buang dulu ini biar kelihatannya lebih ini. Nah, ini ya teman-teman ya. Kita mau tunggu dia dalam keadaan seperti ini. Ya, ini juga sama kan, dia setelah dia naik kemudian dia pullback. Nah, ini dia mulai ngebase. Itu yang kita mau tunggu. Nah, kondisi saat ini adalah ini masih dalam keadaan pullback setelah turun. Ini kan turunnya lumayan ya, kemudian dia pullback. Ya, pullbacknya juga udah selesai nih. Yang kita mau kalau teman-teman mau lihat dia akan terus bergerak naik apa enggak adalah dia harus close kembali di atas 1085. Tapi ini kan tidak terjadi ya. Waktu penutupan hari Selasa kemarin itu high-nya itu memang ada di 1080, tetapi dia tidak berhasil di close di atasnya. Kalau dia tidak berhasil close di atas, berarti peluang untuk turunnya gede. Ya, apalagi volumenya juga nggak gede-gede banget ya. Jadi ini teman-teman, kita jauh lebih suka adalah nunggu dia di daerah money spot. Ya, nunggu daerah money spot. Ini kayak gini kan dia masih potensi turun ya. Ya, kemudian ini inside bar ya. Lihat di weekly, teman-teman bisa lihat itu inside bar ya. Ini adalah candle-nya. Nah, ini masih di dalam candle itu. Jadi masih inside bar. Jadi trennya itu ya masih belum ada penentuan tren di situ. Oke. Nah, jadi ya lebih baik tunggu dia ngebase ya, tunggu dia ngebase, bikin money spot. Nah, itu mungkin akan jadi daerah yang mungkin kita bisa perhatikan di situ. Oke. Nah, kalau auto ini cuma sekilas aja ya. Udah 40. Ini auto. Ya, ini auto, dia masih dalam keadaan turun, ini masih cenderung turun. Nah, ya ini cenderung turun, tetapi udah di daerah supportnya. Saya mau lihat volume dulu. Nih, ya daerah support. Jadi ini moga-moga ini bisa cukup bertahan ya di daerah 1950 sampai 2100. Ya kalau dia bisa mempertahankan bertahan di daerah ini, ya kemudian dia mulai ngebase, itu mungkin akan bisa teman perhatikan. Nah, satunya lagi adalah DRMA. Ini DRMA ya kita udah bahas dari beberapa minggu yang lalu ya. Nah, yang kita lihat itu lebih ke arah cenderung untuk turun ya dibandingkan naik. Ya, ini yang masih kita lihat untuk saat ini. Cenderungannya adalah turun dibandingkan naik. Jadi apa yang kita mau tungguin dari DRMA adalah konfirmasi dia mau drop retest kembali terus habis itu mulai drop lagi atau dia nanti naik lagi benar-benar ngebreak ya kemudian retest ini naik. Nah, ini tinggal nunggu aja arahnya kemana. Ya, arahnya kemana. Karena kalau lihat dari begini, lihat dari teknikalnya, kita masih melihat dia masih didistribusi dibandingkan dengan reakumulasi. Ini yang kita lihat dari si RMA-nya. Oke. Oke, teman-teman. Jadi ini yang mungkin bisa kita perhatikan lah ya. Jadi saya ulangi ada di cyclical ya. Cyclical mungkin teman-teman bisa cek di daerah MAPI dan ERA. SRW gimana? SRW cukup anomali ya. Jadi kita masih agak ragu-ragu untuk masuk situ. Apa yang kita lihat dari teknikal ragu-ragu ya lebih baik kita nggak sentuh. Ya lebih baik nggak usah. Apalagi kan kita udah pernah keluar dari situ. Jadi jangan sampai nanti kayak apa yang nostalgia gitu ya. Udah keluar, kan dia naik lagi ke situ. Aku mau masuk siapa tahu dia bisa naik lagi. Nggak usah. Ya, tapi kalau lihat dari teknikal kayak kurang gitu ini ya, kurang gitu baik gitu lah ya. Oke. Nah, tapi kalau teman-teman lihat dari ERA dan MAPI, ini kemungkinan ada peluang. Ya, ada peluang. Jadi kita mungkin lihat setup itu lebih ke arah dua ini dibandingkan dengan SRWare. Kalaupun nanti dia naik, harusnya tiga-tiga bisa ikutan naik. Ya, karena kan satu sektor kan. Prinsipnya kita adalah ya sektor itu harus saling mendukung gitu loh. Kenaikannya jadi trennya itu jadi valid. Oke. Nah, kemudian untuk finance ya kayak BBTN otomatis kita masih hold. Teman-teman kalau masih punya bridge ya teman-teman hold. Kemarin kita juga sempat bahas mengenai NISP ya, NISP ada peluang, cuma itu saham ya masih agak lelet ya.
Apa terus habis itu kita sempat bahas tadi yang daerah otomotif ya, otomotif kelihatannya belum ini ya, kayak di RMA segala macam, kita masih menunggu konfirmasi. Auto juga sama ya, dalam keadaan turun, kelihatannya sudah memprice in lah keadaan-keadaan yang pada zaman mobil listrik ya. Nah, apakah nanti ini kan udah lanjut lagi nih ya, ada peluang untuk lanjut ya. Nah, ini mobil listrik lanjut enggak ya, terus habis itu kalau kelanjutannya kira-kira seperti apa gitu ya. Jadi ini kita tunggu dulu ya, kita akan tunggu bagaimana pergerakannya. Kemudian dari sektor infrastruktur kita memang melihat adalah dari telekomunikasi ya, telekomunikasi yang kita lihat itu adalah Excel ya. Excel memang ada Friends juga di situ, tapi kita mungkin akan cenderung melihat Excel ya. Nah, untuk yang konstruksi BUMN kayak PTPP, Wika mungkin janganlah ya. Kenapa? Karena utangnya lumayan, apalagi WSKT nggak usah. Ya, jadi yang pertama mungkin bisa lihat untuk konstruksi BUMN itu adalah PTPP dan Adikarya, masih dua itu. Kemudian satunya lagi adalah CST. Nah, efek ini dia ada efek Kak, ke arah situ ya, ke arah ini berkelanjutan ini nih. Efeknya seperti apa? Ya, kalau teknikal sih mungkin tidak terlalu inilah, tidak terlalu mencerminkan sesuatu di sana, tetapi mungkin akan ada euforia, ya akan ada euforia di sana. Ini yang kita lihat ya. Kayak kemarin nih PTPP udah sempat ada kenaikan lumayan. Wah, ya, volumenya udah mulai ngumpul nih. Ya, ini walaupun volume udah mulai ngumpul, bukan berarti kita udah langsung beli. Enggak. Ya, kita akan tunggu sampai dia membentuk struktur dulu. Ya, ini minimal dia udah nge-break 472. Ini kan belum ya. Masih itu. Kemudian Adikarya juga sama. Ya, ini Adikarya ya. Artinya turunnya mungkin udah selesai. Mungkin udah selesai. Tapi kita butuh konfirmasi, yaitu dia butuh struktur dulu. Jadi harus nge-break dulu. Ya, minimal ini Adikarya di 306. Ah, kalau misalnya mau lebih safe-nya itu ada di 336 ya, 336. Jadi dia break dulu, ada retest, jadi bikin kayak struktur gitu minor. Nah, baru kita mungkin bisa lihat di situ. Ya, satunya lagi kalau untuk swasta kita masih ngeliat ACST. Ya, ACST masih di situ-situ aja. Ini ya. Jadi ya moga-moga di situ-situ aja, agak panjang aja. Ya, nanti ledakannya juga lumayan gitu. Ya, ini yang masih kita lihat untuk konstruksi. Tapi ya ini bukan saatnya untuk masuk konsumsi. Oke, kita masih menunggu sinyal untuk masuk. Tapi mungkin saja akan ada euforia di daerah ini. Ya, mungkin saja akan ada euforia dari situ. Jadi biarkan dia euforia dulu. Nanti habis itu baru kita nilai. Oke, teman-teman, saya pikir sampai sini dulu ya. Nanti mungkin hari Jumat kita coba lihat untuk beberapa saham yang lain ya. Tapi hari ini nanti mungkin besok sama hari Jumat kita lihat dulu ya bagaimana perkembangannya. Kalau lihat dari sekarang sekali lagi ya, untuk indeks harga saham kamu masih ada potensi turun. Ya, masih ada potensi turun. Ya, mungkin nanti akan naik cuman untuk price in hasil pemilu sedikit gitu ya, biar kayak ngasih muka gitu ya. Ya, tetapi secara teknikal dia masih punya potensi untuk turun. Nah, potensi turun ini teman bisa manfaatkan nggak untuk mungkin ada saham-saham yang mungkin diincar itu masih memberikan diskon gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Selamat menikmati hari liburnya lagi ya, besok kerja jangan lupa. Oke, thank you semuanya. Kita akan ketemu di hari Jumat mendatang. Ya, oke, God bless semua. Thank you. Saya izin pamit ya.